Baik, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dan rekan-rekan yang semuanya sudah menonton video kami. Di sini kami akan mempresentasikan tugas visualisasi data, di mana kami mendapat tugas dengan data workload. Dan di sini kami ada berdua, saya Marsha. Saya Ferdinand Kristiawati Labri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan visualisasi data yang telah kami lakukan sebelumnya. Nah, adapun yang pertama yaitu latar belakang. Di era digital, ulasan pengguna di e-commerce memiliki peranan penting yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Kemudahan berbelanja online disertai tantangan seperti penipuan dan ketidaksesuaian produk mendorong pengguna menyuarakan pengalaman mereka melalui media sosial. Industri anggur pun mengalami perkembangan, didukung oleh meningkatnya minat dan budidaya global. Melalui dataset anggur dari Kaggle, visualisasi data digunakan untuk menganalisis persebaran harga, kualitas, ataupun cita ulasan, dan tren geografis guna melihat perkembangan dan potensi inovasi dalam industri ini. Selanjutnya, rumusan masalah yang kami angkat itu ada 4 poin. Yang pertama, kata-kata yang paling sering digunakan dalam ulasan anggur. Kemudian, negara mana yang paling banyak mengulas anggur. Yang ketiga itu ada bagaimana distribusi skor dan harga anggur. Dan terakhir itu ada negara mana yang cenderung memiliki rata-rata harga anggur tertinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengidentifikasi kata-kata yang paling sering muncul dalam ulasan anggur. Yang kedua, mengetahui negara dengan jumlah ulasan anggur terbanyak. Yang ketiga, menganalisis distribusi skor dan harga anggur. Dan yang terakhir, menentukan negara dengan rata-rata harga anggur tertinggi. Selanjutnya, visualisasi data yang kami lakukan itu ada 5. Yang pertama itu data kontinu dengan menggunakan line chart, digunakan untuk menampilkan perubahan nilai secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada sebaran data, yaitu histogram, menampilkan distribusi frekuensi dari suatu data numerik dalam bentuk batang. Yang ketiga itu ada trend data, yaitu area chart, mirip dengan line chart, namun area di bawah garis diarsir untuk menunjukkan volume atau tren akumulatif. Nah, yang keempat itu ada data kontinu. Kami menggunakan line chart lagi, memvisualisasikan data berdasarkan lokasi geografis, memudahkan analisis persebaran wilayah. Yang terakhir itu ada data workload, menampilkan kata-kata paling sering muncul dalam data teks dengan ukuran huruf yang merepresentasikan frekuensinya. Adapun sumber data, dataset yang digunakan adalah Wine Review dataset dari Kaggle yang berisi lebih dari 130.000 ulasan anggur dari berbagai negara. Dengan variabelnya, yang pertama country negara asal anggur, yang kedua poin, skor atau penilaian anggur, yang ketiga price hanggar anggur tersebut, yang keempat description, yaitu ulasan atau deskripsi anggur. Yang kelima ada province, yaitu provinsi asal anggur. Yang keenam adalah variety, yaitu jenis anggurnya. Yang ketujuh adalah titel, nama anggur atau produknya. Yang kedelapan adalah winery atau nama produsen anggur. Ini merupakan hasil visualisasi yang telah kami lakukan, yaitu ada workload. Workload di samping menunjukkan kata-kata yang paling sering muncul dalam ulasan anggur. Kata wine, aroma, flavor, finish, dan fluid mendominasi, menandakan bahwa aspek aroma, rasa, dan akhir dari rasa aftertaste sangat diperhatikan oleh pengulas. Kata-kata seperti acid, tannin, crisp, soft, dan fresh menggambarkan karakteristik teknis yang sering disebut. Ini menunjukkan bahwa deskripsi anggur umumnya fokus pada cita rasa, tekstur, dan kualitas sensoriknya. Sebelum itu, mari kita lihat sintaks dari Google Colab untuk membuat visualisasi tersebut. Nah, sebelum kita memvisualisasikan datanya, tentu kita harus install dulu nih keperluan-keperluan sintas atau keperluan-keperluan Package yang digunakan package yang digunakan ya. membuat visualisasi tersebut. Nah, setelah kita gunakan tadi package-nya, apa sintaks untuk menginstal package-nya, maka visualisasi workload dapat dihasilkan seperti berikut ini. Ini merupakan sintaks yang kita gunakan untuk memvisualisasikan workload-nya. Setelah itu, eh, Ada visualisasi area chart. area chart, yaitu Sintaksnya ini sintaksnya di sini, kemudian hasilnya hasilnya berupa ya tentunya area chart gitu kan. Nah, kemudian visualisasi line chartnya ini sintaks yang kami gunakan.
Kemudian ini yang kami hasilkan dalam visualisasinya. Kemudian ada histogram. Di sini kami memiliki dua histogram, namun yang kami tampilkan memang hanya satu, yang mana nanti lebih gampang untuk dipahami oleh eh, teman-teman yang nanti akan menyaksikan video ini. Selanjutnya itu ada eh, Map, plot area. area chat. Nah, di sini ada sebenarnya ini merupakan rata-rata tren rata-rata skor anggur. Namun pada laporan kali ini atau pada video kali ini tidak akan tampilkan karena memang sesuai dengan permintaan soal dan permintaan yang ditampilkan dalam soal UTS-nya, proyeknya juga tidak memintakan tren rata-rata skor anggurnya. Nah, Jadi yang jadi digunakan yang digunakan adalah itu adalah area map. Nah, di sini area map-nya ini bisa kita perbesar maupun kita perkecil gitu. Jadi di sini itu terlihat bahwa ini merupakan area di mana ulasan anggur terbanyak atau di mana negara-negara dengan ulasan atau penggunaan anggur terbanyak sejauh ini gitu. Hmm. Kemudian setelah workflow tadi, kita juga masih memiliki line chart seperti yang sudah ditampilkan tadi sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, yang kedua ini adalah line chart berdasarkan dari yang ketiga ada area chart. Visualisasi area ini mengilustrasikan negara-negara dengan rata-rata anggur tertinggi. Negara-negara seperti Kanada dan Austria menunjukkan harga rata-rata yang tinggi, meskipun jumlah ulasan tidak sebanyak Amerika Serikat atau Italia. Ini mengindikasikan bahwa anggur dari negara-negara ini mungkin memiliki positioning sebagai produk premium di pasar global. Nah, selanjutnya itu ada histogram. Nah, histogram ini sesuai dengan yang kita lihat, sebagian besar anggur memiliki harga kisaran 10 sampai 30 dolar. Menunjukkan bahwa produk anggur terjangkau lebih dominan di pasar. Distribusi harga condong ke kanan, menandakan bahwa sedikit anggur yang dijual dengan harga tinggi mendekati 200 dolar. Artinya, anggur premium lebih jarang ditemukan dalam ulasan dibanding anggur harga menengah ke bawah. Yang terakhir itu ada area map, di mana peta area menunjukkan distribusi indeks data, misalnya jumlah ulasan atau skor rata-rata, berdasarkan negara asalnya. Negara seperti Amerika Serikat dan Italia tampak dominan dalam intensitas warna, menunjukkan dominasi data dari wilayah tersebut. Visualisasi geografis membantu menunjukkan peran masing-masing negara dalam kontribusi terhadap data set. Baik, adapun kesimpulannya, hasil visualisasi data menunjukkan bahwa Amerika Serikat, Italia, dan Prancis mendominasi ulasan anggur. Dengan sebagian besar anggur memiliki skor tinggi 85-90 dan harga terjangkau dari 10 dolar sampai 30 dolar. Workload mengungkapkan bahwa aroma, rasa, dan tekstur menjadi aspek utama yang diperhatikan konsumen. Negara seperti Kanada dan Austria cenderung memiliki harga rata-rata anggur yang lebih tinggi, menunjukkan positioning produk premium. Visualisasi geografis juga memperjelas sebaran kontribusi data antar negara dalam industri anggur global. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Jika teman-teman ingin bertanya lebih lanjutnya, boleh tulis di komen di bawah ini nanti ya. Bye-bye. Terima Terima kasih. kasih.